Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Dr. Indah Suci Lestari Nasution serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pendugaan interval. Sebelum kami mulai, izinkan saya sebagai moderator sekaligus pemateri untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Enggar Baga Zakaria. Yang selanjutnya ada Yan Kurnia Hatimata dari kelompok 4. Dan selanjutnya ada Ariel Abdan Syakuran dari kelompok 4. Dengan ini kita sampai ke sesi pengenalan materi. Sebelumnya untuk para audiens harap tenang dan perhatikan dengan baik apa yang disampaikan para pemateri. Dimohon untuk tidak berisik agar tidak mengganggu jalannya presentasi. Pendugaan interval. Pendugaan interval adalah metode untuk mengestimasi parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi dengan memberikan tentang nilai dan tingkat keyakinan atau confidence level. Fungsi pendugaan interval untuk mengestimasi parameter populasi, memberikan informasi ketidakpastian estimasi, membantu pengambilan keputusan, memberikan pengukuran objektif tentang ketelitian pendugaan. Pertimbangan sebuah sampel random dari populasi normal dengan itu sama dengan 160 dan sigma sama dengan 50 serta n sama dengan 25. Atribut distribusi samplingnya x sama dengan 160 dan sigma x sama dengan 10. Berikut adalah gambaran dari penalaran pendugaan interval yang ini. Dapat dinyatakan 95% dari keseluruhan kemungkinan sampel akan menghasilkan mu x yang nilainya terletak pada internal mu x kurang lebih 1,96 sigma x. Bila 95% itu disebut 1A, maka A sama dengan 0,05. Nilai 1,96 adalah nilai ZA per 2 sama dengan Z 0,025, yaitu Z yang luas di ujungnya sebesar 0,025. Di sini ada penalaran pendugaan interval. Secara lebih umumnya dapat dinyatakan dengan rumus ini. Rumusnya dulu. Tulis juga gitu. Itu ada yang ditulis. Di sini ada apa? Apa ditaruh? Kita akan tulis rumusnya dulu.
dong data dikurangin nilai Z alfa bagi 2 sigma theta N kurang dari theta dan lebih kecil dari theta N plus nilai Z ini alfa dibagi 2 sigma theta N dalam kurung sama dengan 1 kurangi alfa. Contoh pendugaan interval rata populasi sigma X diketahui, yaitu ada ini contoh soal sebuah sampel random sebanyak 25 dilakukan terhadap populasi normal untuk menduga rata populasi tersebut. Populasi tersebut mempunyai sigma X sama dengan 15, sampelnya menghasilkan sigma sama dengan 40 dengan tingkat keyakinan 0,95, sama bagaimana dugaan interval tentang rata hitung populasinya. Di sini udah ditulis? Udah. Dihapus tulisannya nggak apa nih? Soalnya dari ini saya akan jawab pertanyaan dari jawaban dari nomor 1 kembali ke poin ini, yaitu adalah alfa sama dengan 5% sehingga nilai Z alfa dibagi 2 sama dengan nilai Z, yaitu dari alfa bagi 2 0,25 sehingga nilai Z nya yaitu 1,96 tempel Z nya, sedangkan sigma X sama dengan 15 dibagi akar 25 sama dengan 3, maka
proporsi ya dalam kurung 40 nilai X dikurangi 1,96 kurangi nilai Z tabelnya tadi dikali 3 kurang dari new X dan kurang dari 40 ditambah 1,96 kali 3 yaitu jawabannya 0,95 dengan tingkat keyakinan. Proporsinya yaitu sama dengan dalam kurung 34,12 kurang dari new X dan kurang dari juga 45,88 dalam kurungnya sama dengan tingkat keyakinannya yaitu 0,95. Pendugaan interval atau interval keyakinan atau interval kepercayaan atau confidence limit dirumuskan sebagai berikut, yaitu terus lagi aja tadi rumusnya terus lagi ini rumus pendugaan interval itu T kurangi 2 alfa dibagi 2 sigma S kurang dari parameter dan kurang dari juga dari ditambah nilai Z alfa dibagi 2 dikali sigma ini S. Ciri-ciri pendugaan yang baik. Pertama, ada tidak bias, nilai harapan pendugaan sama dengan nilai parameter sesungguhnya. Yang kedua, konsisten. Semakin besar ukuran sampel pendugaan semakin mendekati nilai parameter. Tiga, efisiensi. Memiliki variasi terkecil di antara pendugaan lain. Yang keempat, sufisien. Mengandung seluruh informasi yang diperlukan untuk menduga parameter. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis pendugaan interval. Pendugaan interval parameter dengan sampel besar N lebih besar dari 30. A. Pendugaan terhadap parameter rata-rata. Yang pertama itu dia jika Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma dibagi akar N. Itu tuh untuk definisi dari skor Z, yaitu cara mengubah selisih antara sampel dan rata-rata populasi. Lalu untuk makanya adalah mencari rata-rata populasi, yang dimana kita akan kali silang dan pindahkan luas menjadi X bar dikurang Z dikali sigma per akar N lebih dari kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z dikali sigma per akar N. Selanjutnya, jika standar deviasi populasi tidak diketahui, digunakan standar deviasi sampel sehingga pendugaan interval menjadi X bar dikurang Z dikali S per akar N
kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z dikali S per akar N. Tetapi apabila N kurang dari 5%, maka digunakan rumus yaitu X bar dikurang Z dikali S per N dikali akar N dikurang N per N-1. Kurang dari mu kurang dari X bar plus Z dikali S per N dikali akar N per N per N-1. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Dilakukan penelitian terhadap mahasiswa NUS untuk mengetahui rata-rata uang saku. Dalam 1 minggu diambil 100 sampel mahasiswa dari ke 100 mahasiswa tersebut. Diketahui bahwa rata-rata uang saku 1 minggu adalah Rp500 dengan standar deviasi 100.000 dengan interval keyakinan 95%. Buatlah pendugaan interval rata-rata uang saku mahasiswa secara keseluruhan. Diketahui N-nya adalah jumlah sampel yaitu sebesar 100, lalu X barnya atau yang bisa disebut rata-rata sampel ada 500, untuk sigmanya adalah 100 dari simpang baku populasi, lalu Z A per 2 nya adalah dalam kurung 0,025 yang sama dengan 1,96 hasilnya. Masuk ke rumus yang jadi setelah kita menemukan diketahuinya, kita masukkan ke rumus dalam ini dengan tingkat keyakinan 95%. Interval rata-rata uang saku mahasiswa jurusan manajemen adalah rata-rata 484 kurang dari mu kurang dari 519,6.
Selanjutnya B. Pendugaan terhadap parameter proporsi untuk sampel besar. Pendugaan sampel proporsi digunakan dengan menggunakan rumus proporsi sampel X dibagi N. Nah ini ada rumusnya, boleh ditulis dulu kalau perlu. Lalu contoh soalnya. Ini udah terus belum? Contoh soal. Jurusan Manajemen UI melakukan penelitian mengenai ketepatan pembayaran SPP mahasiswa dari 100 orang sampel mahasiswa yang diambil. Ternyata 30 orang diantaranya tidak membayar SPP tepat waktu. Dengan interval keyakinan 95%, tentukan pendugaan interval proporsi mahasiswa yang tidak membayar SPP tepat pada waktunya. Langkah pertamanya diketahui, yaitu ada jumlah sampel yaitu N. N itu yang ini yang 100. Lalu ada X. X adalah jumlah mahasiswa yang tidak tepat waktu membayar SPP, sama dengan 30. Lalu ada proporsi sampel, simbolnya sama dengan lalu langkah kedua kita menentukan tingkat percaya dari 95% dan 95%, kita kasihkan jadi Z sama dengan 1,96. Ketiga kita menggunakan rumus yang tadi dengan kalian tulis.
sampai di hasilnya. Hasil akhirnya kita bulatkan jadi ini, jadi nah, kesimpulannya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa proporsi mahasiswa yang tidak membayar SPP tepat waktunya adalah 21% hingga 39%. Boleh ditulis. Lalu telah selesai materi dari kami, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Kesempatan bagi 3 orang, saya berikan waktu 2 menit. Ada yang mau tanya? Boleh. Saya dulu. Saya dulu nggak boleh. Boleh, silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Manuel dari kelompok 1. Ingin bertanya, kenapa sih dia tingkat keyakinannya tuh biasanya 95% bukan 100%? Itu Boleh tadi. ulangi nggak? Oh, kenapa tingkat keyakinannya itu biasanya dia sebanyak 95% bukan 100%? Lagi yang bertanya? Saya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Tafal Fareji dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 4. Kalau standar deviasi populasi tidak diketahui, bagaimana cara mengetahui standar deviasi tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Lagi nggak yang bertanya? Boleh mas. Kenalkan, saya Bagas dari kelompok 3 yang bertanya. Apa sih perbedaan pendugaan rata-rata dan proporsi? Pembedaan pendugaan rata-rata dan proporsi. Makasih Mas Bagas telah ditanya. Selanjutnya pertanyaan bakal dijawab oleh kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Uji, yaitu kalau standar deviasi populasi tidak diketahui bagaimana caranya. Untuk itu kita menggunakan cara ini. Jika standar deviasi populasi tidak diketahui, digunakan standar deviasi sampel sehingga pendugaan interval menjadi ya ntar kayak gini hitung-hitungan. Ntar misalnya kita cari tahu dulu diketahuinya berapa, n-nya berapa, z-nya berapa, s-nya berapa, lalu dimasukkan ke rumusnya ini. Ya, jadi kalau untuk populasi tidak diketahui makanya menggunakan rumus. Masih ya. Itu ada selanjutnya pertanyaan dari Theo, akan dijawab oleh Ananda. Perkenalkan, nama saya Dr. Sakuran. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Theo tadi. Ya, tadi kan pertanyaan yang kenapa tingkat keyakinan itu biasanya 95% kan, bukan 100%. Karena 100% membuat interval terlalu berlebar dan kurang informatif. Dengan 95%-nya kita tetap punya kepercayaan tinggi sambil menjaga interval tetap sempit dan berguna. Udah Mas belum jawaban sama jawabannya. Udah gimana ya? Mana? Masih deh.
Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Bagas. Apa perbedaan pendugaan rata-rata dan proporsi? Pendugaan rata-rata digunakan untuk data numerik, contohnya uang saku. Sedangkan pendugaan proporsi dipakai untuk data kategori, contohnya beberapa persen mahasiswa telat bayar SPP. Udah bosan kan jawabannya? Selanjutnya, terima kasih bagi para audiens yang sudah bertanya. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanggapan. Dimohon untuk para audiens memberi tanggapan tentang materi yang kami bawakan tadi. Saya berikan waktu 2 menit. Waduh, pertanyaan. Ada? Tanggapan. Gak usah ditanya jawab. Tambah. Tambah 2 lagi. Oh iya, tambah. Ada lagi nggak yang mau tanya? Saya tanya jawab. Jadi 2 orang lagi. Saya beri waktu 2 menit ya untuk saya tanya jawab. Ya baik, saya yang tadi sudah bertanya. Saya ingin bertanya lagi. Apa itu pendugaan interval untuk kata-kata dan bagaimana konsep dasarnya? Ya, terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Najla Taya Kamila, saya dari kelompok 2. Ingin bertanya mengenai tadi perbedaan antara pendugaan titik dan pendugaan interval itu apa? Sekian, terima kasih. Apa itu pendugaan titik? Pendugaan titik adalah metode statistik untuk memperkirakan nilai suatu parameter populasi hanya dengan satu angka hasil dari data sampel. Kalau pendugaan interval adalah metode statistik yang memperkirakan nilai parameter populasi dalam bentuk rentang nilai dan biasanya disertai dengan tingkat keyakinan atau confidence level, misalnya 95%. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dijawab oleh oleh anak. Nanti saya akan menjawab dari pertanyaan dari Mas Edi. Ya. Pendugaan interval menyatakan bahwa kita tidak bisa memastikan nilai pasti dari parameter populasi, yaitu seperti rata-rata, tapi kita bisa memperkirakan bahwa nilai tersebut berada dalam suatu rentang atau interval tertentu dengan tingkat keyakinan misalnya 95%. Untuk konsep dasarnya tadi kan saya bertanya juga, itu gimana ya? Untuk konsep dasarnya. Konsep dasarnya kalau konsep dasarnya kita menggunakan rumus seperti ini, Mas Edi. Ya, nilai Z sama dengan X bar. X bar kurangi nu sigma dibagi kuadrat N. Kuadrat ya. Ya, ini jadi mulainya. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih bagi para audiens yang telah menyempatkan untuk bertanya. Saya buka sesi tanggapan untuk audiens memberi tentang materi kami. Saya beri waktu dulu. Ingin memberi tanggapan, Mas Bugas? Ini Mas Bugas mungkin memberi tanggapan. Untuk Mas Widi sudah Mas Widi.
Baik, dirasa tidak ada yang memberi tanggapan. Oh, Mas Alfat. Ya. Boleh Mas Alfat memberi tanggapan. Untuk tanggapan saya mungkin saat perkenalkan nama saya Pak Sultan, saya dari kelompok 2. Untuk tanggapan saya mungkin saat presentasi mungkin dikurangi main HP-nya dan jangan terlalu banyak melihat HP saat menjelaskan materi yang sedang dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Mas Alfat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Taya Kamila. Saya ingin memberikan kritik dan saran untuk kelompok 4. Untuk Mas Enggar sendiri sebagai moderator, suaranya itu sudah sangat amat lantang, sudah bagus sebagai moderator. Tapi mungkin pas pembuka tadi jangan terlalu membaca teks, bisa lebih dihafalkan lagi ke depannya. Dan untuk sebagai pemateriannya sendiri, Mas Enggar itu sudah bagus, suaranya sudah lantang, dan dia tahu apa yang dia presentasikan itu apa, urutannya juga tahu, urutan dia ngejelasinnya itu apa. Dan mungkin bisa ditingkatkan lagi sebelumnya yang di awal tadi tentang simbolnya tadi Mas Enggar juga masih nanya ke temennya ini tuh simbol apa gitu. Mungkin di selanjutnya bisa lebih ditingkatkan lagi untuk simbolnya. Dan untuk Mas Ariel sendiri suaranya juga udah sangat bagus Mas Ariel. Mungkin pas saat membaca memberikan penjelasannya kali ya, jangan terlalu ke papan tulis tapi ke audiensnya sendiri, karena kan Mas Ariel lagi membaca penjelasannya harusnya ke audiens, jangan ke papan tulis. Dan mungkin lebih dijelasin lagi yang ditulisnya itu tuh urut-urutannya tuh apa, terus ngejelasin presentasinya itu tuh apa sih namanya tuh lebih dijelasin gitu. Itu tuh dapatnya tuh dari mana, jangan cuma ditulis tapi dipresentasikan, dijelasin juga ke audiensnya. Tapi untuk Mas Ariel tuh bagus suaranya, tapi tadi juga ada istilah ST, kita juga belum tahu tuh ST itu apa kepanjangannya kan, belum dijelasin di situ. Terus untuk Mas Ian sendiri, Mas Ian juga udah bagus dari suara, pembaca simbol, terus urutan-urutan yang dia baca itu tuh dia paham apa itu yang dijelasinnya itu. Terus suara dan ngelihat ke audiens itu juga udah bagus. Mungkin bisa ditingkatkan lagi tuh cara membaca jedaannya itu, jadi ada spasinya, tapi udah bagus untuk semuanya. Dan untuk PPT-nya sendiri juga udah bagus, fontnya juga kelihatan, nggak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin saya rasa tidak ada yang ingin memberi kritik dan saran lagi. Terima kasih bagi para audiens atas tanggapannya. Lalu saya akan membuka sesi selanjutnya, yaitu kita telah sampai di akhir materi dan akhir presentasi. Terima kasih telah mengikuti presentasi dengan tenang dan tertib. Kami dari kelompok 4 mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan salah dalam perkataan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.